Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal jamali wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu lil alamin rahmah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ihtada wattaqa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat yang tak pernah terputus, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang ada pada diri kita, pada keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak berhenti, tidak terputus, sehingga kita datang ke masjid untuk solat Jumat. Kita datang untuk menghambakan diri, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita buat Allah terima, dan itulah yang akan menjadi penyelamat di akhirat nanti. Salawat terangkai salam kepada Rasul yang mulia. Ketika orang-orang sibuk dengan dirinya, nafsi, bahkan ketika Rasul sedang berkhutbah ditinggalkan oleh sahabat. Ketika umat sibuk dengan dunia, mereka lupa bersolawat. Di akhirat mereka ingin selamat, takut dengan prahara akhirat. Rasul mencari ummati, ummati, ummati. Di dunia yang dia ingat umat, di akhirat yang pertama dia ingat adalah umat. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa piciknya kita, betapa tak pandai berterima kasihnya kita ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup nikmat dengan iman hari ini kecuali karena Rasulullah, dan kita tak pernah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dirahmati Allah, melalui mimbar ini khatib mengajak menghadapi hidup duniawi yang hari ini semakin membuat kita gundah, membuat kita tak tenang, selalu diperbudak oleh materi, diperbudak oleh popularitas, diperbudak berbagai persaingan-persaingan yang semuanya adalah ambisius. Khatib mengajak kembali kepada real takwa, karena takwa yang membuat kita lurus, takwa yang membuat kita tenang, takwa yang akan membuat kita bahagia di dunia kita dan bahagia di akhirat nanti. Wal aqibatu lil muttaqin. Maka Allah sebutkan orang-orang bertakwalah yang akan mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dia lalui. Allah berikan berbagai solusi terhadap kehidupannya. Allah sayang dengan dia. Di dunia dia disayang dan di akhirat dia disayang. Maka tak ada pilihan kecuali kita kembali kepada takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Di pekan akan datang kita berada di tanggal 27 Rajab. Sebuah peristiwa sejarah yang kekal, yang disebut oleh Al-Quran, diceritakan oleh Al-Quran. Setidak-tidaknya ayat yang khatib bacakan adalah kisah tentang sebuah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Sebuah istilah yang diberikan oleh Al-Quran, istilah yang diberikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istilah yang dipakai oleh ulama. Apa itu Isra dan Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan naik ke langit. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, perjalanan ini dilakukan oleh Nabi secara fisik, dalam keadaan terjaga, bukan ruh, bukan mimpi, tapi terjaga, sadar sepenuhnya, sama seperti bapak-bapak sedang mendengarkan khutbah Jumat ini. Melihat dengan indranya, menyaksikan langsung semua perjalanan dari awal sampai pulang kembali ke rumahnya di Makkah Al-Mukarramah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini demikian. Karena kalaulah perjalanan itu hanya ruh, kalaulah hanya perjalanan itu mimpi, orang-orang Quraisy tak akan mengingkarinya. Kalau perjalanan itu hanya sekadar ruh dan mimpi, tak ada mukjizat di situ, tak ada sesuatu yang istimewa. Karena alam ruh, alam mimpi, alam yang tak terbatas, bisa kemana saja, bisa melihat apa saja, bisa menyaksikan apa saja. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dengan fisik dalam keadaan sadar. Poin kedua yang ingin khatib sampaikan, setiap tahun umat mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Perlu diingat, Isra dan Mi'raj ini bukan sebuah perintah syariat dan bukan larangan syariat, tetapi sebuah cara para ulama, cara orang-orang tua kita mengumpulkan umat. Dia cari momentum, dia cari waktu agar orang berkumpul. Ketika berkumpul mereka diajak berdoa, mereka diajak mengaji, mereka diingatkan dengan agama, mereka diingatkan dengan salat, diingatkan dengan puasa, diingatkan dengan zakat, diingatkan dengan silaturahim, diingatkan dengan sedekah, diingatkan dengan tepat janji, diingatkan dengan adab, diingatkan dengan berbagai yang disuruh oleh agama. Momentum. Maka tidak ada ceritanya Isra Mi'raj itu wajib dikerjakan atau haram dikerjakan, karena dia bukan suruhan dalil dan larangan dalil, tapi adatun, sebuah adat, sebuah kebiasaan. Wahia adatun mahbubatun, tetapi adat ini adat yang disukai oleh agama, yang diridai oleh agama. Kenapa? Karena orang ketika berkumpul berdoa, berzikir, mengenang sejarah, mengingat sebuah peristiwa besar, mereka mendengar nasihat, mereka bersilaturahim. Tak ada yang salah, tak ada yang tercela, tak ada yang bertentangan dengan agama. Lalu kalau ada yang mengatakan ini kan tak pernah dibuat Rasul, ini kan tak pernah dicontohkan Rasul, saya khutbah pakai mic tak pernah dicontohkan Rasul, saudara-saudara ceramah di TV, di radio tak pernah dicontohkan Rasul, mengumumkan pengajian pakai baliho enggak pernah dicontohkan Rasul, membaca kitab dan pengajian enggak pernah dicontohkan Rasul, membaca hadis Sahih Bukhari enggak pernah dicontohkan Rasul, membaca buku-buku tajwid dalam pelajaran enggak pernah dicontohkan Rasul. Kalaulah itu sebagai kaedah, maka kita pun ahli bid'ah. Kita tak pernah hadir di zaman Rasul. Pakaian-pakaian kita pakai untuk solat hari ini tak pernah ada di zaman Rasul. Kopiah yang kita pakai warna hitam, warna kuning, warna merah, enggak ada di zaman Rasul. Baju koko, kain sarung, mukena yang kita pakai ketika solat enggak ada di zaman Rasul. Maka Imam Syafi'i menyebutkan al-muhdatsatu
perkara-perkara yang baru muncul, yang baru dibuat belakangan, dharbani, ada dua pembagiannya, dua bentuk. Mahmudatun, ada yang terpuji, ada yang sesuai dengan syariat, ada yang sejalan dengan syariat. Dalil umum atau dalil khusus, dalil Al-Quran atau dalil-dalil sunnah, atau ijma', atau dalil yang lain. Yang kedua, madmumah, perkara baru yang tercela, yang tak diperbolehkan agama. Merayakan tahun baru Masehi enggak dicontohkan agama, tapi ketika dibuat melanggar agama, itu bid'ah, tapi tak heboh. Membuat peringatan 17 Agustus enggak dicontohkan agama, tapi tak tercela dan tidak bertentangan dengan agama. Membuat perda-perda, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan di tingkat presiden, menteri dan segala macam, semuanya tergantung apakah sesuai syariat atau tidak. Dibuat perpres tentang miras, diam. Tapi umat Islam Maulid Nabi heboh. Umat Islam Isra Mi'raj heboh. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebenarnya sedang memperjuangkan agama lillah atau ikut diri kita dan kelompok kita? Ini pertanyaan yang harus jujur dijawab. Orang-orang seperti ini tak pernah konsisten. Kita mesti kembali pada Al-Quran dan Sunnah, jangan ikut imam madhab. Dia kembali kepada Imam Ibn Taymiyah, kembali kepada Imam Nasiruddin Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Bukan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kita disalahkan, dia tak salah. Disebut jangan ikut madhab, jangan ikut ini itu segala macam. Tapi logika yang dipakai dan fakta yang ada, dia tak pandai memahami Al-Quran dan hadis. Mengikuti orang paham Al-Quran dan hadis tak mau. Logika pakai apa? Yang tak pandai mesti belajar kepada yang pandai. Yang tak tahu belajar kepada yang tahu. Yang tak tahu bertanya kepada yang tahu. Kita mengikut para ulama, mengikut orang-orang yang punya kapasitas, manhajnya sudah teruji, karena kita tak bisa, karena kita tak mampu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran suruh kita bertanyalah kepada yang tahu, bertanyalah kepada ahli zikir, bertanyalah kepada ahli ilmu, agar kalian tahu. Ini Al-Quran menyuruh. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika umat mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, berbagai hal-hal lain, ini justru disuruh oleh Al-Quran, fadzakir, ingatkan mereka. Dengan apa? Bi ayyamillah, dengan hari-hari yang diagungkan oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, singgah Nabi di beberapa tempat. Pertama, bidzati nakhlin, di sebuah tempat yang banyak pohon kurma. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, di mana ini Jibril? Kata Jibril, hiya ardul muhajarah, ini tempat engkau akan hijrah nanti. Lanjut perjalanan, Nabi singgah di sebuah tempat bernama Madian. Di sebuah tempat ketika Nabi Musa lari dari Mesir, dikejar oleh pasukan Fir'aun, dia berteduh dan mencari pertolongan. Nabi singgah di situ. Lanjut perjalanan, Nabi turun di Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Lalu lanjut perjalanan, Nabi singgah di Bethlehem, tempat Nabi Isa lahir. Di 4 tempat tadi Nabi salat 2 rakaat. Tempat-tempat tadi adalah tempat bersejarah, dan Nabi disuruh menghidupkan tempat bersejarah tadi dengan solat 2 rakaat di setiap tempat.
Justru perjalanan Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita agar mengekalkan sejarah dengan solat Nabi di tempat-tempat yang bersejarah. Dan solat Nabi tadi sekaligus isyarat bahwa agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Isa, agama Nabi Musa adalah satu akar yang sama, berasal sumber yang sama, risalah samawiyah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan Isra dan Mi'raj yang dibuat oleh umat, yang dibuat oleh Masjid Baitul Mu'tamar adalah ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad, ajaran syariat Islam. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada beberapa kejadian sejarah, ada beberapa kejadian menjadi gambaran bagi umat. Di antara yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi melihat kaum yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi dzalikal yaum. Sekelompok orang yang menanam dan memanen di hari yang sama. Setiap kali panen langsung tumbuh, dipanen langsung tumbuh, tak pernah berhenti. Nabi heran, man haula'i ya Jibril? Jibril, siapa mereka? Kenapa mereka setiap saat memanen dan menanam, tak pernah berhenti? Kata Jibril, haula'i qaumun min ummatikal mujahiduna fi sabilillah. Muhammad, mereka adalah kelompok umat engkau yang ketika di dunia mereka gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Nyawa mereka dikorbankan berjuang di jalan Allah, harta mereka digunakan berjuang di jalan Allah. Semua yang mereka gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Apapun yang dia punya, berjuang untuk agama Allah. Maka ketika di akhirat Allah berikan pahala yang tak pernah terputus. Digambarkan dengan orang menanam dan memanen setiap saat dan tak pernah terputus. Lanjut perjalanan Nabi Muhammad SAW melihat ada sekelompok orang hanya kubur dan dubur tertutup dengan kain sobekan, tak besar, tetapi dia mengendus ke sana kemari. Lalu dia memakan. Ada 3 jenis, 3 sifat tanaman yang dia makan. Disebutkan oleh hadis Nabi adalah dhari', zakum, kemudian sarfa jahannam. Pertama, makanan itu sangat banyak durinya, dan duri itu tajam, bagaikan duri terbuat dari besi. Siapapun yang memakannya, yang menelannya, pasti robek tenggorokan. Yang kedua, zakum, sangat pahit. Bahkan para ulama tafsir mengatakan makanan zakum ini tak ada di dunia, hanya makanan orang-orang neraka. Tapi dia makan. Yang ketiga, orang-orang ini makan makanan yang panas, bagaikan bara yang berasal dari neraka jahanam. Pahit, berduri, panas yang dia makan. Nabi ketika melihat itu langsung bergidik dan bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Kenapa demikian Jibril? Kata Jibril, haulai qaumun min ummatika la yatasaddaquna bi amwalihim. Muhammad, itulah kelompok umat engkau ketika di dunia punya harta, tapi tak mau berzakat, tak mau bersedekah, tak mau mengeluarkan harta mereka, pelit, dimakan semuanya. Yang halal dia makan, yang haram dia makan. Harta dia makan, harta orang dia makan, hak dia makan, hak orang dia makan. Maka hari ini semua jenis yang buruk-buruk, yang berat, yang menyakitkan, yang melukai, mereka telan, bagaikan memakan semua hak yang bukan hak mereka, dimasukkan ke dalam perut mereka. Lanjut lagi Nabi melakukan perjalanan. Nabi melihat sekelompok orang, mereka memukul kepala dan tak pernah berhenti. Begitu kepala hancur, utuh lagi. Dipukul, hancur, utuh lagi. Dipukul, hancur, utuh lagi. Tak pernah berhenti. Dia memukul sendiri, bukan orang. Ketika dia berteriak,
lolongannya terdengar ke 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Andaikan kita bisa terdengar suara itu. Nabi bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka Jibril? Kenapa seperti itu? Kata Jibril, "Haula'i qaumun min ummatika hum yatathaqaluna 'anis salat." Ini umat engkau Muhammad, ketika di dunia mereka berat untuk salat. Kepala mereka terlalu angkuh, terlalu sombong untuk bersujud, sehingga ketika di akhirat Allah jadikan kepala mereka dipukul oleh mereka sendiri. Azab untuk mereka. Maka kaum muslimin, ini tidaknya 3 di antara perjalanan, di antara hal yang ditengok oleh Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Karena syariat Nabi Muhammad untuk kita patuhi, untuk kita jalankan. Ketika tidak kita jalankan, maka syariat menghukum kita. Di antara bentuk hukuman itu seperti orang yang tak mau berzakat, seperti orang yang tak mau salat, dan seperti orang yang berjihad tadi. Siapapun yang berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Tapi siapapun yang tak mau taat, Allah balas mereka, Allah azab mereka sebagai keadilan untuk mereka. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wahdah la syarika lah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirin at-tayyibat. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin dirahmati Allah, kita sudah berada di bulan Rajab. Di depan kita bulan Sya'ban. Setelah itu Ramadan. Yang belum membayar hutang puasa segeralah bayar. Yang belum berzakat ada baiknya segera berzakat, sehingga orang-orang du'afa, orang fakir, orang miskin bisa tertolong untuk Ramadan dengan zakat kita. Mereka bisa beli pakaian, mereka bisa beli makanan untuk bersahur dan untuk berbuka. Bagi bapak-bapak yang belum bertaubat, mari kita bertaubat. Karena Ramadan bulan beramal, tempat kita menyemai amal. Tak mungkin amal kita ketika itu amal paripurna, sementara kita tak pernah memperbaiki diri dan tak pernah mempersiapkan diri. Pelari kencang hanya bisa berlari kencang kalau dia selalu berlatih untuk berlari. Orang tak pernah berlari dipaksa lari kencang bisa muntah, bisa pingsan. Begitu kira-kira orang yang tak pernah persiapan untuk Ramadan, tiba-tiba dipaksa beramal amalan terbaik di bulan Ramadan nanti. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan di masyarakat yang tak dijelaskan secara rinci oleh dalil, tapi banyak dalil umum yang menjelaskannya. Maka kita yang tak tahu, jangan mudah untuk berbicara yang tidak kita tahu, karena tak masuk akal, tak sesuai dengan nalar. Orang tak tahu bicara apa yang dia tidak tahu. Masalah agama bertanyalah kepada ulama. Masalah sakit bertanyalah kepada ahli medis. Masalah bangun rumah tanyalah kepada arsitek. Masalah mesin tanyalah kepada mekanik. Jangan setiap orang merasa ahli agama. Kalau agama ini obrolan, setiap orang bisa bicara, sehingga setiap orang mudah mengkafirkan, setiap orang mudah membid'ahkan, setiap orang mudah memasukkan orang ke dalam neraka, dan setiap orang dikeluarkan dari surga. Itu bukan umat Nabi Muhammad, dan bukan itu akhlak yang diajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فإنك أنت وليها ومولاها. نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبتك وعلى محبة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم من فضله وأقيموا الصلاة.